Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggelovita Siregar. Saya dari kelas 9A. Ingin menjelaskan tentang fertilisasi dan kehamilan. Tahukah kita, fertilisasi dan kehamilan itu terjadi karena apa? Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila sel bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Tahukah kita bagaimanakah sel sperma bergerak menuju sel telur? Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar seperti baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur. Gerakan flagela ini dapat pada tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur. Gerakan flagela ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Agar kita dapat memahami mekanisme pergerakan sperma lebih paham lagi, perhatikan gambar ini. Nah, bagaimana sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Ada beberapa mekanisme sel sperma dapat menemui sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu, juga karena adanya sensor panas, yaitu suhu tuba Fallopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Nah, pergerakan sel tersebut sehingga dapat menemukan lokasi sel telur dengan tepat. Perhatikan gambar ini. 1. Ovulasi terjadi pengeluaran sel telur dalam kurung oosit dari ovarium. Kemudian 2. Fertilisasi terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuknya zigot. 3. Pembelahan satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian membelah menjadi 4 sel dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi dalam tuba Fallopi. 4. Pembelahan lanjutan zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpul sel seperti buah anggur yang disebut morula. 5. Morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuknya balosit. Balosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut proses implantasi. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya perkembangan menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Kemudian tertanam implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang perempuan mengalami kehamilan. Tahukah kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari, sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada materi ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan embrio ya dalam 3 periode dalam atau tresimeter, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periode. Nah, berikut ini periodenya. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang fertilisasi dan kehamilan. Semoga apa yang saya sampaikan ini lebih mudah dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.